Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang bagian-bagian tumbuhan ya, mengingat materi yang kemarin tentang fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan. Ada akar, daun, batang, buah, dan juga biji. Yang pertama akar, ini yang tertanam di dalam tanah. Sebagian juga ada di permukaan tanah. Akar ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama akar serabut yang dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu ya. Ini jenis akarnya kecil, serabut-serabut. Dimiliki contohnya pada padi dan juga jagung. Akar yang kedua ini adalah akar tunggang. Dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping dua. Nah, contohnya ini ada mangga, jambu, rambutan, jeruk, dan lain-lain. Bentuk akarnya terdiri dari satu akar besar dan akar-akar lain yang merupakan cabang dari akar utama. Nah, fungsi dari akar itu adalah untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya. Dan juga untuk menyimpan cadangan makanan, seperti pada beberapa tanaman tertentu. Ada juga bentuk akar yang lainnya, ini contohnya akar gantung atau akar udara yang berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Dimiliki pohon beringin ya. Kemudian ada juga ini akar napas yang untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu, contohnya pada pohon bakau. Jenis akar yang lainnya ini disebut akar papan atau akar banir yang membantu tegaknya tumbuhan, dimiliki oleh pohon kenari dan juga pohon randu. Dan jenis akar yang lainnya ini akar tunjang. Dia sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh, biasanya dimiliki oleh pandan, pohon bakau, dan lain-lain. Jenis bagian tumbuhan yang kedua ini adalah batang. Nah, fungsi batang apa saja? Yang pertama, fungsi batang itu untuk menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan juga buah. Dan yang terakhir, tempat untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tebu. Jenis batang ini yang pertama ada batang berkayu yang dimiliki oleh pohon jati, pohon mangga, pohon beringin, pohon yang besar-besar itu ya. Kemudian yang kedua jenis batang basah atau berongga. Ini ya, ada seledri, bayam, jagung, bambu itu memiliki tekstur yang berongga. Yang ketiga adalah bagian daun. Ini fungsinya untuk fotosintesis ya. Fungsi utamanya fotosintesis itu adalah tumbuhan memasak makanan ya, disebut fotosintesis. Kemudian, fungsi yang lain adalah sebagai tempat penguapan air dan juga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Daun ini dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tulang daun. Ini ya yang disebut tulang daun. Ini daun jambu, dia memiliki tulang daun menyirip. Kemudian tulang daun yang menjari contohnya pada pohon pepaya. Dan ini tulang daun yang melengkung pada sirih ya. Dan yang keempat tulang daun sejajar pada jagung, padi, tebu, dan lain-lain. Bagian yang keempat ini adalah bagian bunga. Dia memiliki bagian tangkai bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Benang sari dan putih ini dia sebagai alat perkembangbiakan ya. Makanya bunga itu fungsi utamanya adalah untuk perkembangbiakan. Selain juga untuk menarik perhatian pada mahkota. Berikutnya adalah buah dan biji. Nah, buah ini merupakan bagian tumbuhan dari hasil perkembangan bunga. Ya, menjadi seperti ini ya. Putik yang telah diserbuk oleh serbuk sari, dia akan menjadi biji. Kemudian biji ini dia akan diselimuti oleh daging buah. Nah, berikutnya ini ada bagian luar adalah kulit buah. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan. Silakan kalian pelajari lagi ya, dari buku Bu Pena maupun dari sumber-sumber yang lainnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.